Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, di sini balik lagi bersama aku di Yaden Channel. Aku di sini mau memberikan warna baru buat channel YouTube aku, yaitu konten baru tentang sebuah kisah. Asalnya aku mau bikin alur cerita film kayak gitu karena aku suka banget nonton horor film kayak gitu. Cuman aku nggak bisa download filmnya dan bingung aja gitu downloadnya tuh gimana gitu. Nah, ya udah aku putusin untuk ini aja bikin kayak kisah-kisah misterius atau cerita-cerita horor kayak gitu ya. Pokoknya tunggu aja video aku selanjutnya. Insya Allah aku mau upload per hari itu kalau aku bisa semampu aku. Di sini ya udah kita langsung aja masuk ke ceritanya. Sebenarnya aku udah di laptop sama aku nulis gitu rangkumannya. Cerita ini diawali dengan adanya suatu keluarga Cundawat atau masyarakat di situ juga sering bilang itu tuh Bhatia family. Mereka tinggal di New Delhi. Nah, keluarga ini tuh bisa dibilang ekonominya itu berkecukupan. Mereka juga orangnya baik-baik, ramah-ramah, dan juga mereka itu disebut juga keluarga besar karena kenapa? Mereka terdiri dari 11 anggota. Dan itu tuh sebenarnya bukan dari anaknya 11, bukan, tapi dari 3 generasi. Yang dimaksud 3 generasi ini adalah anaknya nikah, punya anak, dan tinggal dengan mereka gitu. Nah, anggota keluarganya itu yang pertama adanya kakek Bopal Singh, yang kedua adalah nenek Naryani 80 tahun. Kakek Bopal Singh dan juga nenek Naryani memiliki 5 orang anak. Yang pertama itu ada Dinesh, umurnya itu 61 tahun. Yang kedua adalah Pratibha, 59 tahun. Yang ketiga ada Sujara, 56 tahun. Dan yang keempat ada Bhupnesh yang menikah dengan Sapita. Nah, yang terakhir ada Lalit dan juga Tina. Pratibha ini memiliki 1 orang anak, yaitu Priyanka. Umurnya 33 tahun. Nah, Bhupnesh dan juga Sapita memiliki 3 orang anak. Yang pertama adalah Netu, umurnya 25 tahun, Menaka 22 tahun, Dhruv 15 tahun. Anak yang terakhir, Lalit, itu menikah dengan Tina. Mereka memiliki 1 orang anak yaitu bernama Shivam, umurnya 15 tahun. Lalit dan juga Tina dikenal oleh masyarakat dekat rumahnya itu sebagai pasangan yang romantis, ibaratkan kata Romeo dan Juliet gitu ya. Mereka ini berasal dari Rajasthan terus pindah ke New Delhi pada tahun 1989. Kan kakek Bopal sama nenek Naryani ini memiliki 5 orang anak, tapi yang 2 anak itu nggak ikut. Anak yang pertama yang bernama Dinesh, dia nggak ikut, dia memilih tetap tinggal di Rajasthan. Dan anak yang ketiga yaitu Sujara, dia tidak ikut ke New Delhi ataupun menetap di Rajasthan, tapi dia pindah ke Maniphat. Di New Delhi, kakek Bopal Singh dan juga keluarganya itu tinggal di rumah 2 tingkat kayak gitu. Nah, di atasnya itu dipakai untuk tempat tinggal dan yang di bawahnya itu dipakai untuk toko. Mereka menjual toko sembako dan juga triplex. Toko ini biasanya buka pada jam 7 pagi. Tapi ada suatu kecelakaan yang menimpa anak yang terakhir, yaitu yang bernama Lalit. Pada 1988, Lalit ini mengalami kecelakaan motor yang sangat mengenaskan. Kenapa mengenaskan? Karena kepalanya itu terbentur sangat keras sehingga dia diharuskan untuk dirawat di rumah sakit untuk sementara waktu. Tapi dari kejadian itu nggak ada sama sekali efek samping. Jadi si Lalit ini tuh sembuh aja gitu ya, nggak ada efek samping sama sekali. Mau di mental ataupun mau di fisik dia. Nah, pada tahun 2004 Lalit ini mengalami kejadian naas kembali karena dia mengalami percobaan bunuh diri oleh teman-temannya dulu sewaktu kerja di toko kayu.
gitu. Nah, emang Lalit ini tuh nggak terlalu akur dengan para pekerja di toko dia bekerja dulu. Bahkan dengan bosnya pun dia tidak akur. Dengan berjalannya waktu, si Lalit ini tuh mau bikin toko kayu sendiri. Tapi mungkin teman-temannya itu pada sirik sama si Lalit ini. Jadi si Lalit ini tuh pada suatu hari gitu ya, di tahun 2004, dia itu dipukul terus sampai dia nggak sadar. Terus si Lalit ini tuh dibawa ke gudang kayu gitu. Terus dia itu dicoba untuk dibunuh dengan cara si Lalit ini tuh kan dikurung di gudang kayu. Nah, itu tuh mereka itu mencoba membakar si Lalit. Tapi beruntungnya Lalit ini tuh sadar sebelum apinya itu melahap dirinya gitu ya. Pada saat apinya itu terkena pada bajunya sedikit, dia itu sadar. Lalu dia meminta pertolongan, kayak tolong gitu, berteriak-teriak, dan masyarakat itu mendengar sehingga masyarakat menolong si Lalit ini. Dan alhamdulillah si Lalit ini tuh tertolong gitu. Nah, semenjak kejadian itu kan yang pertama itu nggak ada efek sampingnya sama sekali, tapi di kejadian yang kedua ini Lalit mengalami efek samping yang sangat berat gitu, sampai dia itu trauma sehingga dia tidak bisa berbicara. Dan juga Lalit ini tuh mengalami seperti gangguan mental. Jadi nggak kayak biasanya sebelum si Lalit ini mengalami kejadian percobaan bunuh diri itu. Nah, pihak rumah sakit telah kayak menyodorkan gitu bahwa mau nggak si Lalit ini dirawat di rumah sakit jiwa, tapi ditolak sama keluarga karena mereka mengira bahwa rumah sakit jiwa itu hanya untuk tempat-tempat orang yang dengan gangguan jiwa gitu. Nah, mereka itu menolak. Nah, jadi si Lalit ini tuh enggak dimasukin ke rumah sakit jiwa itu. Terus pada tahun 2007 mereka mengalami kesedihan karena kakek Bhopal Singh itu meninggal dan keluarga sangat berduka. Mereka mengadakan upacara kematian untuk mendoakan kakek Bhopal Singh. Nah, pada saat acara itu kan nyanyi-nyanyi tuh. Suatu ketika si Lalit ini ikutan menyanyi. Atas kejadian itu, keluarga itu senang dan mengira bahwa itu adalah keajaiban terhadap Lalit, sehingga Lalit itu sudah tadi 2004 dan kakeknya itu meninggal 2007. Nah, dalam 3 tahun Lalit itu sudah bisa berbicara kembali. Tapi si Lalit ini tuh dia berbicara seperti kakek Bhopal Singh. Nah, dia itu mengaku bahwa dirinya dirasuki oleh kakek Bhopal Singh, yaitu mendiang ayahnya yang telah meninggal. Keluarga itu bisa percaya karena dirasuki oleh ayahnya, dan dia berkata pada saat itu kakek Bhopal Singh akan merasuki Lalit setiap minggu, tapi harinya itu random gitu. Dan kakek Bhopal Singh juga akan hadir di mimpi-mimpinya Lalit. Terus setelah upacara kematian untuk mendoakan kakek Bhopal Singh, keluarga Cundawat ini mengadakan acara ritual kirtan, yang dimana mereka itu berkumpul pada jam 9 malam lalu mengatakan saatnya kakek datang. Nah, lalu di situ si Lalit itu tuh bakal dirasuki oleh kakek Bhopal Singh. Apakah mereka keluarganya percaya gitu ya? Karena si Lalit ini tuh suara dan juga tingkah lakunya itu sama persis dengan mendiang ayahnya, yaitu kakek Bhopal Singh. Dulunya kakek Bhopal Singh ini sangat dipatuhi oleh seluruh keluarganya karena dia sebagai
kepala keluarga yang bijaksana dan berwibawa. Sekarang Lalit dipercaya sebagai kepala keluarga dikarenakan dia itu sebagai pelantara ayahnya gitu. Sementara si Fam ini, kakaknya si Lalit itu pendiam. Jadi kepala keluarga di keluarga Cundawat ini dipercayai oleh si Lalit. Tapi setelah kejadian itu, perilaku Lalit menjadi aneh. Seperti si Lalit ini selalu berdoa di bawah pohon dan juga selalu memberi makanan kepada hewan-hewan liar. Padahal sebelumnya itu enggak. Akan tetapi setelah Lalit menjadi ketua keluarga, kepala keluarga di keluarga Cundawat ini, keadaan semakin membaik. Seperti mereka itu bisa membuka toko baru sembako dan kayu, triplex. Dan juga Priyanka berhasil masuk ke perusahaan multinasional. Tapi semuanya itu diruntuhkan karena ada kejadian di 1 Juli 2018. Kejadian tragis pun terjadi. Warga itu aneh karena toko sembako Cundawat ini biasanya sudah buka pada jam 7 dan juga tidak terlihat sama sekali aktivitas di luar rumah dan juga di dalam rumah. Ada satu tetangga yang bernama Guncara Singh. Pada pukul 7.15 pagi, ia memberanikan diri untuk masuk ke rumah Cundawat itu dikarenakan pintunya itu sedikit terbuka dan juga tidak dikunci. Nah, dia itu masuk ke dalam rumah. Lalu dia kaget, sangat kaget melihat 10 anggota keluarga tergantung bunuh diri di hadapannya. Dan juga dia melihat nenek Naryani itu sudah tergeletak meninggal di kamarnya. Nah, Guncara ini keluar dari rumah itu dan langsung memberitahukan kepada tetangga-tetangga sekitar dan juga dia menelpon polisi untuk segera datang ke rumah Cundawat ini. Tapi sebelum polisi datang, warga itu telah berkumpul banyak banget. Tapi sebelum polisi datang, warga itu sudah berkerumun. Dan ada yang sudah mengabadikan seperti foto, video, bahkan ada yang sudah siaran gitu di tempat kejadian. Tapi setelah polisi datang ke TKP, dia langsung mengolah TKP dan melihat seperti apa yang dibicarakan oleh Guncara Singh. Bahwa di TKP tersebut sudah tergantung 9 anggota keluarga sudah menggantung secara melingkar dengan mata, mulut yang tertutup kain dan juga telinga tertutup kapas. Tangan itu udah diikat sama kabel. Tapi kaki mereka itu masih menyentuh tanah gitu. Polisi juga menemukan anjing keluarga Cundawat ini di atap rumah, tapi dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Bukan meninggal, tapi si anjingnya itu tuh dirantai besi dan juga dia menggonggong terus. Padahal warga ini tuh aneh gitu. 1 bulan sebelum kejadian pada tanggal 17 Juni 2018, keluarga Cundawat ini mengadakan acara pertunangan Priyanka, anaknya si Pratibha. Acara pertunangan ini tuh diadakan dengan besar-besaran gitu, dan juga pasti dengan dana juga yang besar karena si Priyanka ini dalam waktu dekat akan menikah. Tidak berapa lama polisi ini tuh mengumpulkan CCTV di area rumah yang bisa merekam adakah aktivitas mereka di rumah Cundawat ini. Dan polisi menemukan CCTV di dekat rumah Cundawat ini memperlihatkan Tina dan Nitu sedang membawa bangku plastik yang baru mereka beli itu sebanyak 4 bangku plastik. Dan juga setelah itu tidak lama keluar si
Cipam membawa satu ikat kabel yang baru. Dan setelah dilihat-lihat, bahwa tidak ada sama sekali orang lain yang keluar masuk dari rumah Cundawat tersebut. Tak berselang lama, polisi juga menemukan 11 diari yang ditulis pada tahun 2007 sampai 2018. Dan diari ini ditulis oleh Frianka dan juga Nitu. Berarti si diari ini ditulis ketika kakek Bopal Singh meninggal sampai mereka pun meninggal. Isi dari diari ini sangat mengagetkan karena isi dari diari ini tuh berupa nasihat-nasihat, dan tapi semakin lama itu menjadi perintah, suatu perintah yang mereka harus lakukan. Dalam tanda kutip itu kayak seperti wahyu. Contohnya adalah yang pertama itu, kalian harus berdoa hari ini. Jadi mereka tidak melakukan aktivitas. Yang kedua ini adalah Ruf terlalu banyak menghabiskan waktunya menggunakan handphone. Itu harus diperbaiki. Kata-kata ini, semua kata-kata yang ada di buku diari itu adalah dari ucapan si Lalit. Yang kata si Lalit itu adalah itu berasal dari kakeknya. Entah itu dari kerasukan kakek Bopal Singh ataupun dari mimpi yang didatangi oleh kakek Bopal Singh. Yang ditulis oleh Frianka dan juga Nitu. Mereka, si keluarga Cundawat ini, menjadikan diari itu tuh sebagai pedoman yang harus dibaca setiap hari di pagi hari sebelum melakukan aktivitas mereka. Kalau tidak dipatuhi, keluarga Cundawat ini akan mengalami sial ataupun celaka. Di diari ini terakhir kali ditulis pada tanggal 24 Juni 2018 yang berisi bahwa keluarga mesti melakukan ritual penyembahan pohon beringin atau juga bisa disebut Bat Poja. Semua tata cara untuk melakukan ritual Bat Poja ini sudah ditulis di diari tersebut dari awal sampai akhir. Di diari itu dijelaskan bahwa ritual Bat Poja ini adalah untuk mencapai suatu kebersamaan, untuk mempersatukan seluruh keluarga di tempat yang bahagia. Syaratnya adalah mereka harus menyerahkan diri dan percaya bahwa kakek Bopal Singh ketika mereka menyerahkan diri itu, kayaknya ini tuh akan merasuki si Lalit dan akan menolong mereka. Mereka pada akhirnya pada tanggal 1 Juli 2018 melakukan ritual Bat Poja ini dengan cara menyerahkan diri mereka sendiri untuk bersama seutuhnya selamanya sebagai satu keluarga. Dengan ditemukannya diari ini, warga jadi geger, semuanya itu jadi kayak ramai diperbincangkan gitu. Nah, dari ramai diperbincangkan ini muncullah beberapa teori. Yang pertama ada teori mistis, yang kedua ada medis psikologis, dan yang ketiga adalah pencurian atau pembunuhan. Jadi setelah polisi selidiki bahwa ketika keluarga Cundawat ini mengalami pencurian dan pembunuhan harus dilakukan oleh 10 orang atau 20 orang lebih, dikarenakan keluarga Cundawat ini juga banyak kan, 11 orang. Ada yang mengatakan nih, ada yang berteori bahwa sebelum mereka digantung, dibunuh gitu ya, mereka diracuni dulu sehingga mereka setelah diracun itu mereka digantung. Tapi setelah polisi mencari bukti-bukti tentang apakah adakah indikasi si keluarga Cundawat ini pencurian dan pembunuhan gitu, tidak ada sama sekali barang yang hilang ataupun kayak jendela yang dicongkel ataupun pintu yang tercongkel, itu tidak ada sama sekali. Jadi ini bukan pencurian dan pembunuhan. Teori yang kedua itu adalah mistis. Masyarakat di lingkungan situ bilang
bahwa keluarga Cundawat ini terkena kutukan angka 11. Aku nggak ngerti sih kutukan angka 11. Biasanya kan kalau misalkan angka yang sial itu kan angka 4 dan juga 13. Tapi ini mereka mengatakan bahwa keluarga Cundawat ini kena kutukan angka 11 dikarenakan keidentikan 11 korban dan juga ditemukan 11 diari, dan juga rumah mereka itu memiliki 11 jendela dan juga kisi-kisi di atas, kayak di atas pintunya itu juga 11, railing pagar juga 11, dan juga pipa yang ada di samping tembok rumahnya itu berjumlah 11. Dan yang bikin merindingnya lagi ketika si pipa-pipa yang ada di tembok pinggirnya itu diputar 90 derajat, itu sama gitu posisinya itu dengan sisi tergantungnya para korban. Dan juga ada keidentikan dari si pipa-pipa ini. Ada 7 pipa yang kayak ke bawah gitu. Itu menandakan 7 orang perempuan. Juga ada pipa yang lurus, itu berjumlah 4 pipa yang lurus, itu menandakan 4 laki-laki. Dan jika itu adalah mereka bunuh diri gitu ya, mereka pasti akan meninggalkan, biasanya kan kalau orang bunuh diri itu meninggalkan suatu surat atau suatu pesan, dan itu tidak ditemukan sama sekali, tidak ada surat dan juga tidak ada pesan. Teori yang terakhir adalah, ini sih yang menurut aku masuk akal, itu teori medis psikologis. India Times mengatakan bahwa beberapa psikolog berpendapat kejadian ini diakibatkan karena Lalit yang mengalami psychotic disorder. Atau juga bisa dikatakan ada orang yang memiliki delusi atau halusinasi yang dia itu berbagi pada anggota keluarganya, dan anggota keluarganya itu mengikuti dan juga patuh terhadap si Lalit ini. Nah dulu kan dia mau dimasukin ke rumah sakit jiwa, tapi kan keluarga menolak itu ya. Apa bisa dikatakan seperti itu? Nah si Lalit kan dulunya itu mengalami gangguan psikologis, trauma berat akibat percobaan pembunuhan dirinya gitu dulu tahun 2004. Itu mengalami suatu efek samping yang sangat parah, yaitu dia itu menjadi bisu. Mengakunya itu karena dia itu menghirup asap yang berlebihan pada saat dia dibakar itu. Tapi ahli medis mengatakan tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan dia tidak bisa berbicara dengan menghirup asap yang berlebih. Dan juga di sini ada bukti yang sangat mencengangkan. Bukti visum yang telah keluar dari rumah sakit mengatakan bahwa Bupnes sebelum meninggal dia itu mencoba melakukan suatu perlawanan gitu, dengan bukti Bupnes ini tangannya itu hanya satu yang terikat dan satu lagi itu enggak terikat sama sekali. Juga ditemukan satu cakaran kecil di bagian kelingkingnya. Dan anak-anak seperti telah dipersiapkan terlebih dahulu, karena kan anak-anak ini ikat si tangannya itu dengan erat dan juga mulut, dan si matanya ditutupi oleh kain, telinganya ditutupi sama kapas. Dan yang terakhir adalah Nenek Naryani. Di bukti visumnya itu mengatakan bahwa luka yang dapat di lehernya Nenek Naryani itu tidak sama dengan bekas cekikan kain gitu, tapi melainkan seperti sabuk bentuknya itu. Jadi Nenek Naryani ini ada kemungkinan dia meninggal karena dicekik sama sabuk, bukan dia bunuh diri kain. Dan ada yang paling aneh lagi, bahwa Lalit bukti visumnya itu dia ikatannya itu sangat berbeda daripada yang lainnya, karena tangannya itu diikat bukan dengan kabel tapi kayak pakai besi gitu, yang dia itu bisa mudah banget kayak dibentuk kayak gitu, dan seperti diikat oleh dirinya sendiri. Jadi ada kemungkinan si Lalit ini mati terakhir. Kejadian misterius ini tuh belum terpecahkan karena
Tidak ada yang tahu kebenaran dari kronologis kasus ini selain keluarga Cundawat itu sendiri yang tahu. Polisi menetapkan kematian keluarga Cundawat ini yaitu sebagai kematian yang tidak disengaja atau disebut accidental death, bukan kematian bunuh diri massal. Diakibatkan kejadian ini, rumah keluarga Cundawat ini terkenal sebagai rumah yang angker, dan juga masyarakat di sana mengalami sial. Tidak hanya di sekitar rumahnya, tapi di satu gang itu masyarakat mengalami kesialan, kayak dagangannya nggak laku, terus mereka banyak yang berpindah dari rumahnya untuk memulai kehidupan yang baru. Bagaimana menurut kalian dari cerita-cerita keluarga Cundawat ini? Kalau kata aku sih lebih condong ke teori psikologis gitu ya, yang tadi. Nah, bagaimana menurut kalian? Dan ya, mungkin cukup sekian kisah yang bisa aku bawakan, dan ditunggu video-video aku selanjutnya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.